Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2024 dan kita akan membahas Injil Yohanes pasal yang ke-9 dimulai dengan ayat yang ke-14 yang kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami menyambut, menerima firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelakkan mata orang itu adalah hari Sabat. Now it was a Sabbath when Jesus made the clay and opened his eyes. Nah, orang Farisi, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sekte yang tertib dan saleh. Mereka menciptakan daftar panjang tradisi lisan dan hukum sekunder yang dimaksudkan untuk melindungi hukum Musa. Pada masa pelayanan Yesus di bumi, tradisi-tradisi ini diperlakukan dengan tingkat otoritas yang sama dengan firman Tuhan itu sendiri. Sebenarnya ini kan nggak boleh, tapi orang Farisi lakukan ini. Aturan yang paling sakral dari semua ini adalah mengenai menghormati hari Sabat. Dalam menghadapi orang-orang munafik yang religius, Yesus tampaknya sengaja menggunakan hukum sekunder mereka untuk memancing percakapan. Mantap loh ini, ya pancing. Ini termasuk melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yohanes 5:18. Pintar banget, dia sembuhkan orang pada hari Sabat. Memancing kemarahan mereka, memancing, mengundang mereka untuk berbicara. Yesus menjelaskan jelas bahwa Tuhan menciptakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Di dalam hal itu, enjoy the Sabbath. And I'm the Lord over Sabbath. Dan aku Tuhan atas hari Sabat. Itu yang dikatakannya. Harusnya mereka mengerti waktu dia mengatakan I'm the Lord over Sabbath. Aku Tuhan atas hari Sabat. Artinya mereka harus mengerti bahwa dia adalah Allah yang menciptakan hari. Kan itu konklusinya. Ya. Nah, mujizat terakhir Yesus adalah yang keenam dari 7 tanda yang dicantumkan di dalam Injil Yohanes yang dicatat paling tidak oleh Yohanes dalam Injil ini. Nah, dalam kasus ini, mujizat itu adalah memberikan penglihatan kepada orang yang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 1-7. Ini tidak hanya dilakukan pada hari Sabat, seperti yang tunjukkan ayat ini, tetapi juga melibatkan sesuatu yang dianggap tabu oleh orang Farisi. Apa itu? Yaitu Yesus mengaduk tanah dengan air liur. Nggak boleh menurut mereka. Menurut hukum tradisi tradisional, ini adalah suatu bentuk pekerjaan. Dan pekerjaan pada hari Sabat secara tegas dilarang berdasarkan hukum verbal mereka. Nah, tindakan Yesus menantang pandangan dangkal mereka tentang spiritualitas dan menyoroti legalisme mereka yang tidak masuk akal. Ya, harusnya mereka mengerti waktu Yesus mengatakan sign atau tanda. Setiap tanda yang ada yang lalu kita berbicara harus diartikan sesuai dengan tanda itu. Yang lalu kita berbicara kalau rambu-rambu lalu lintas lampu merah, kita artikan kita tidak boleh melaju jalan karena akan terjadi tabrakan. Karena merah pada posisi kita, hijau pada posisi orang lain. Kita harus mengerti. Waktu kita melihat rambu tanda stop, kita harus betul-betul stop. Nggak ada pilihan lain. Jadi waktu Yesus mengatakan, I am the Lord, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Dan kemudian dia menyembuhkan mata orang yang lahir sejak buta ini, yang belum pernah melihat terang. Dia menggambarkan ini sebagai tanda untuk menunjukkan kepada orang-orang Farisi ini, kamu buta loh. Kamu butuh aku loh. Supaya kamu bisa melihat. I am the light of the world. Akulah terang dunia itu. Tapi orang Farisi kan menentang itu.
Apakah engkau mengatakan kami buta juga? Yesus menjawab, karena engkau beranggapan engkau melihat, maka tetaplah dosamu. Kan itu. Karena mereka tidak berhasil melihat Yesus sebagai terang dunia itu. Tetap dosamu. Karena mereka beranggapan mereka tidak buta. Artinya mereka mengenal Yesus tapi tidak mengakui. Konklusinya seperti itu. Nah, ini kan menyebabkan mereka yang menolak anak Allah itu membuat mereka diam di dalam dosa mereka sendiri. Ya. Yohanes 9 ayat 15. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku melihat. Then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. He said to them, he put clay on my eyes and I washed and I see. Jawabannya singkat, padat, tidak bertele-tele. Mantap. Dia orang yang tidak terpelajar berbicara kepada kaum Farisi yang terpelajar. Mantap loh ini. Kita lihat nanti pola dia berbahasa melawan orang-orang Farisi ini makin lama makin nyata. Bahwa dia mempermalukan orang Farisi yang menganggap diri mereka pintar ini. Kita akan lihat nanti. Luar biasa. Nah, ini adalah kedua kalinya seorang pria yang telah buta tetapi disembuhkan oleh Yesus. Diminta untuk menjelaskan bagaimana ia disembuhkan. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan, then the Pharisees also ask him again. The word again, tadi sudah ditanya, sekarang ditanya lagi. Ya kan? Ini sebetulnya jebakan karena mereka sedang mencari inkonsistensi di dalam jawaban itu sendiri supaya dapat menyalahkan Yesus. Ini taktik mereka. Ya. Ini kedua kalinya ditanyakan. Ia akan ditanya lagi dalam kisah ini oleh orang Farisi yang sama. Dan setelah orang tuanya diajukan pertanyaan yang sama oleh orang Farisi, jawabannya konsisten dan jujur. Yesus mengoleskan adukan tanah ke matanya dan menyuruhnya untuk membasuh mata yang telah diolesi adukan tanah tersebut, sehingga ia dapat melihat. Nggak ada yang keluar daripada jalur konteks apa yang telah terjadi itu. Konsisten dalam mereka menjawab. Sedangkan orang Farisi ini bertanya lagi dengan harapan ada sebuah selipan dalam ketakutan mereka menyebabkan tidak terjadi konsistensi dalam menjawab sehingga Yesus dapat dipersalahkan sebagai seorang pembohong. Wow. Reaksi orang-orang Farisi terhadap mujizat ini apa? Nah, reaksi orang-orang Farisi terhadap mujizat ini menggambarkan bahaya spiritualitas yang berpusat pada diri sendiri dan terikat pada tradisi. Itu dia. Dari sendiri kepada diri sendiri berpusat pada tradisi. Jadi kalau mereka berpusat kepada tradisi, perintah Allah mereka abaikan. Itu dia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada tradisimu, kata Yesus. Yesus sempat bertanya kok, siapa di antara kamu yang lembunya jatuh ke parit, enggak pada hari Sabat, enggak dikerjakan. Dan yang kedua, yang jelas-jelas di sana, mereka melanggar peraturan dari Sabat adalah demi untuk menggenapi apa yang harus dilakukan. Misalnya, anak harus disunat pada hari ke-8. Sunat itu adalah bentuk pekerjaan. Tapi untuk menggenapi hukum Moses, bahwa anak harus disunat pada hari ke-8, mereka mengizinkan anak mereka disunat pada hari Sabat. Ini kan munafik ini. Kenapa Yesus tidak boleh menyembuhkan orang yang tadinya buta sampai melihat, berbanding kepada orang yang sunat yang menimbulkan sakit? Logikanya di mana orang-orang Farisi? I don't understand. Ya, aturan dan hukum ini berkembang dari tradisi yang berusaha mematikan ketaatan Israel, memastikan, bukan mematikan, yang memastikan ketaatan Israel terhadap hukum-hukum Musa. Harus. Orang-orang Farisi mengklaim tindakan Yesus secara langsung melanggar interpretasi mereka tentang kekudusan karena melanggar hukum Sabat. Mereka benar. Tindakan Yesus memang bertentangan dengan tradisi mereka. Tradisi. Sekali lagi, bertentangan dengan tradisi mereka. Bahkan tampaknya inilah intinya. Yesus sengaja mencoba menunjukkan bahwa pendekatan mereka yang dangkal bukanlah yang Tuhan inginkan. I'm the Lord over Sabbath. Akulah Tuhan atas hari Sabat.
Jelas dia mengatakan, aku Tuhan yang menciptakan hari ini. Dan aku ciptakan supaya dinikmati oleh manusia. Bukan manusia dijadikan budak terhadap hari tersebut. Yohanes juga menunjukkan betapa mudahnya manusia memilih untuk menyamakan pendapat mereka sendiri dengan pendapat Tuhan. Paksa Tuhan setuju dengan mereka. Yohanes mencantumkan 7 tanda dalam Injil ini. 7 mujizat ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias perjanjian lama. Ya, seperti yang telah dibuatkan, menubuatkan bahwa dia yang dijanjikan akan menyembuhkan kebutaan. Makanya para nabi tidak pernah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ini di-reserve untuk Yesus karena sesuai dengan titel yang dipegangnya bahwa dia adalah terang dunia. Orang yang lahir buta sejak lahir tidak pernah melihat terang dibandingkan dengan buta rohani orang yang tidak dapat melihat kemuliaan Allah ini, tidak dapat mengenal Yesus ini. Makanya waktu orang Farisi bertanya, apakah engkau menganggap kami buta? Oh, jadi engkau berpendapat engkau dapat melihat. Nah, engkau berpendapat engkau dapat melihat tapi tidak mengakui aku sebagai putra Allah, sebagai Mesias, maka tetaplah dosamu. Kan itu konklusinya. Ya, hanya Yesus yang diakui memiliki kemampuan ini menyembuhkan orang yang lahir buta dalam kitab suci. Akan tetapi orang Farisi tidak dapat menerima bahwa pekerjaan Yesus bersifat ilahi. Hanya karena dia tidak setuju dengan doktrin khusus mereka. Ya, orang disunat pada hari ke-8, kalau itu Sabtu boleh. Kalau lembu mereka jatuh ke parit hari Sabtu boleh. Kalau sembuhkan orang sakit nggak boleh, baik. Munafik kan? Yohanes 9 ayat 16, kita lanjutkan. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Mengada-ngada. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Masuk akal kan? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Therefore some of the Pharisees said, this man is not from God, because he does keep the Sabbath. This man is not from God, because he does keep the Sabbath. Others said, how can a man who is a sinner do such things? Do such signs? And there was a division among them. Ya nggak mungkin. Mujizat-mujizat Yesus dimaksudkan untuk membuktikan bahwa dialah yang dijanjikan. Ada sebuah kontroversi di antara mereka sendiri. Ya, Sang Mesias dalam perjanjian lama, penyembuhan kebutaan, diberikan sebagai salah satu tanda tersebut. Milik Sang Mesias. Yesus dapat dibaca ya di dalam Yesaya 29 ayat 18. Yesaya 29 ayat 18, Yesaya 35 ayat 5, Yesaya 42 ayat yang ke-7. Yesaya 42 ayat yang ke-7. Nah, Yesus telah melakukannya, memberikan penglihatan kepada seorang pria yang lahir buta. Tidak pernah melihat sinar, tidak pernah melihat terang. Seperti orang Farisi ini buta rohani. Ia tidak pernah melihat terang dan Yesus datang sebagai sang terang dunia ketika ia memberikan penglihatan kepada orang yang lahir buta itu. Sign. Dia bukan menyembuhkan orang yang pernah melihat terang, artinya buta belakangan. Enggak. Buta sejak lahir. Buta rohani comparisonnya. Tapi lebih dari itu, Yesus datang untuk menerangi hati yang gelap. Sehingga orang dapat bertobat dari dosa dan dari kejahatan mereka dengan datang kepada sang terang abadi tersebut. Banyak orang di antara orang banyak itu terkejut. Beberapa orang meragukan apakah pengemis yang sekarang dapat melihat itu adalah orang yang sama. Karena peristiwa ini sensasional, belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadi pada hari Sabat lagi. Orang-orang membawa orang itu untuk diwawancarai oleh orang Farisi. Ya, mereka pada prinsipnya bukan melihat kesembuhan itu lagi, tapi melihat kesalahan dari Yesus yang melanggar hari Sabat, aturan mereka. Itu yang digadang-gadang oleh mereka. Kenapa mereka nggak bisa bertanya, wah Allah bekerja juga pada hari Sabat ya? Kenapa nggak bisa bertanya begitu?
Kenapa nggak bisa melihat dari mana kuasa yang dimiliki orang ini karena belum pernah terdengar bahwa ada orang buta sejak lahir disembuhkan. Mereka tahu juga dalam kitab Yesaya itu milik Mesias. Mereka baca Alkitab kok. Mereka baca kitab Yesaya itu kok gulungan itu. Ya, selama pelayanan Yesus di bumi, orang-orang Farisi memiliki reputasi yang sama, yang sangat positif. Positif banget. Mereka sangat bermoral, ya. Hidup dengan seperangkat aturan ketat yang tumbuh dari tradisi mereka, ya. Tradisi-tradisi itu ditunjukkan untuk apa? Tradisi-tradisi itu ditujukan untuk melindungi ketaatan mereka pada hukum Musa. Jadi mereka buat aturan subtitle ini. Dilarang bekerja pada hari Sabat. Kemudian ada lagi. Tidak boleh mengaduk tanah. Tidak boleh mengangkat kembang. Tapi pakai sepatu boleh. Tidak boleh bayar bis kota pada hari Sabat. Jadi sebelumnya. Jadi Jumat sebelum jam 6 sore sebelum Sabat mulai bayar. Atau hari Minggu. Tuh. Pegang pensil nggak boleh. Beban. Kalau tiup pensil dengan napas sehingga pensil itu bergerak tempatnya boleh. Aneh sekali peraturan peraturan yang mereka lakukan. Ini kan munafik, ya kan? Nah, dan kemudian, namun dalam prakteknya bagaimana? Namun dalam prakteknya, orang-orang Farisi memperlakukan tradisi-tradisi mereka itu seolah-olah seolah-olah setara dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Mana bisa? Hal ini mengakibatkan legalisme yang dingin dan kesombongan versi spiritualitas. Ya, kita pengikut Yesus versus mereka. Bahkan ketika dihadapkan dengan mujizat, orang-orang ini mendefinisikan mujizat itu yang mereka lihat yang terjadi sebagai benar. Salah, baik, dan jahat berdasarkan apakah ada kelompok tertentu setuju dengan interpretasi mereka. Jadi mereka bagi dalam kelompok. Bagaimana menurut kalian? Salah, benar, baik, buruk? Ya. Sayangnya ini adalah masalah hukum bahkan hingga saat ini. Banyak kelompok memilih doktrin kesayangan. Pet doktrin, jadi bisa dipetting. Ya. Hari ibadah, terjemahan Alkitab, dan sebagainya. Mereka bisa mengubah sedemikian rupa, mereka bisa twisted sedemikian rupa untuk keuntungan organisasi mereka. Nggak boleh kerja, tapi kok boleh sunat pada hari ke-8 kalau itu jatuhnya hari Sabat? Karena nggak boleh langgar hukum Musa. Wah, ada lagi, ya kan? Nah, akibatnya hal ini menjadikan tradisi mereka sebagai Tuhan, ya, dari sekte itu sendiri. Mereka menyembah tradisi mereka, membutakan mereka bahkan terhadap bukti kebenaran yang ajaib. Mereka dibutakan oleh tradisi mereka yang mereka buat sendiri. Mereka membuat tradisi itu dan mereka langgar sendiri tradisi itu. Nggak boleh kerja pada hari Sabat. Siapa yang buat itu? Ditambahkan ini itu nggak boleh meludah, nggak boleh ini dan itu. Tapi sunat boleh. Nah, Yohanes 9 ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawab orang yang tadinya buta yang telah disembuhkan itu ya. Ia adalah seorang nabi. They said to the blind man again, what do you say about him because he opened your eyes? He said, he's a prophet. That's it. Ya, saya ingatkan klarifikasinya ya. Memang benar Tuhan yang melarang bekerja pada hari Sabat. Hormatilah hari Sabat. Tapi mereka salah interpretasinya di dalam hal ini. Banyak hal yang disalah interpretasikan oleh orang Farisi. Jangan sampai pernah engkau mengatakan, uang yang harusnya dapat aku pakai untuk engkau, Papa, telah aku berikan kepada Tuhan. No. Kemanusiaan dulu, pri kemanusiaan ini ditempatkan oleh Tuhan sebagai yang terpenting. Jadi kalau kita nggak bisa membawa persembahan karena harus membayar biaya rumah sakit yang begitu besarnya, no problem.
Itulah menghormati menghormati Allah itu sendiri. Ya. Orang Farisi kan enggak. Orang Farisi sedang menginterogasi seorang pengemis yang buta sejak lahir. Tetapi sekarang dapat melihat berkat campur tangan ajaib oleh Yesus. Tindakan supranatural ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh kitab suci. Perjanjian lama secara khusus merujuk pada pemulihan penglihatan orang buta sebagai bagian kemampuan Mesias. Keilahiannya, ketuhanannya. Ya. Sayangnya, orang Farisi lebih peduli dengan tradisi dan interpretasi mereka sendiri, ya, daripada bukti yang jelas. Ya, ada kesembuhan, ya nggak peduli, pokoknya dia langgar aja tradisi kami. Jadi dia bersalah. Dan kesalahan itu berat. Dia anggap dia sebagai orang berdosa langsung. Karena melanggar hukum tradisi mereka. Nah, di antara kepercayaan mereka yang paling sakral adalah pendekatan yang ketat terhadap hari Sabat. Mujizat Yesus tidak hanya terjadi pada hari yang bertepatan dengan hari Sabat pada saat ia melakukan mujizat itu, tetapi juga melibatkan Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya yang dianggap oleh orang Farisi sebagai pelanggaran tradisi hari Sabat mereka. Jadi two counts kalau kita lihat di sini. Satu, mengaduk tanah. Yang kedua, melanggar hari Sabat. Yang ketiga, bekerja. Lain lagi apa? Menyembuhkan. Mereka anggap bekerja. Ada 7 hari, kenapa harus pilih hari Sabat, kata mereka. Ya, ya kalau dia sakit banget gimana? Kalau kamu misalnya sakit banget perutnya, gimana dong? Tunggu sampai Senin? Enggak lah. Tradisi lisan secara khusus melarang hal ini pada hari Sabat. Menggolongkannya sebagai suatu bentuk pekerjaan. Ya, meskipun terjadi mujizat, banyak orang Farisi menolak untuk percaya bahwa orang yang tidak menerima tradisi mereka tidak mungkin berasal dari Tuhan. Yohanes 9 ayat 16 dikategorikan sebagai orang berdosa oleh mereka karena melanggar tradisi mereka. Ya, pelanggaran tradisi. Tuhan mengatakan hormati hari Sabat. Mereka lebih lagi. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pelanggaran tradisi. Para interrogator terus mendesak orang yang sebelumnya buta itu untuk mendapatkan jawaban. Sepanjang cerita ini, orang yang tadinya buta itu konsisten. Berkatanya konsisten dan jujur serta tulus. Dia tidak pura-pura mengetahui apapun selain dari apa yang dirasakannya. Jadi dia melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan dirinya. Kesimpulannya masuk akal. Yesus telah melakukan sesuatu yang sangat baik dan memiliki kuasa supranatural. Karena itu orang itu percaya bahwa Yesus adalah dalam tanda petik seorang nabi. Karena itu yang diketahuinya. That's okay. Dia belum tahu Yesus itu Tuhan. Karena dia tidak pernah melihat atau berbicara kepada Yesus sejak ia disuruh membersihkan lumpur dari matanya yang masih buta. Nggak pernah lihat. Kan buta. Hanya itu yang dapat dia asumsikan di dalam hal ini. Jangan lupa, sekalipun Tuhan di dalam 10 perintah Allah mengatakan hormati hari Sabat, Yesus menekankan, I'm the Lord over Sabbath. Akulah Tuhan atas hari Sabat. Jangan lupa. Sehingga manusia dapat menikmati itu. Bukan tradisi. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan betapa tegar tengkuk dan keras kepala para skeptis agama yang berkomitmen. Orang-orang di kerumunan, jadi kelompok banyak orang ini, menyadari bahwa orang ini adalah orang yang terlahir buta. Mereka recognize. Ya, setiap hari ada di bait Allah mengemis. Pastilah dikenal. Bedanya sekarang dia dapat melihat. Orang-orang di kerumunan menyadari bahwa orang ini adalah orang yang terlahir buta. Bahkan mereka yang ragu juga mengakui bahwa orang tersebut terlihat seperti orang yang sama. Menyarankan beberapa penjelasan selain mujizat. Di sisi lain, orang Farisi begitu sinis sehingga mereka ingin mewawancarai orang tua dari orang yang telah disembuhkan itu. Ya, hanya untuk memastikan bahwa orang yang telah disembuhkan ini adalah pengemis yang tadinya buta dan adalah anak mereka yang dikenali oleh semua orang.
Mereka perlu ini. Ya. Yohanes 9 ayat 18 kita lihat. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called the parents of him who had received his sight. Diberi kesaksian, kepastian. Ya, anak kami. Ya. Yesus secara ajaib memberikan penglihatan kepada seorang pria yang buta sejak lahir. Belum pernah terdengar. Detik ini masih buta, detik berikutnya melihat setelah basuh matanya. Detik ini masih hidup di dalam dosa. Detik berikutnya dibasuh dengan darah Yesus, selamat. Iman yang menyelamatkan. Orang ini juga imannya bekerja. Kalau nggak mungkin dia pergi ke kolam Siloam untuk membasuh matanya. Nih. Yesus juga membasuh kita dengan darahnya. Agar kita dapat melihat terangnya itu. Injil Yohanes biasanya menggunakan istilah orang Yahudi atau the Jews sebagai rujukan kepada para pemimpin rohani dan agama bangsa Israel, kaum Farisi dan ahli Taurat. Dan mereka yang mengikuti kepemimpinan mereka. Seringkali hal itu secara khusus berarti para ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini seperti dalam contoh-contoh lain, kritik paling keras dan perlawanan terbesar Yesus datang dari orang-orang yang seharusnya lebih tahu daripada rakyat biasa. Tapi justru tantangan datang dari mereka. Fakta bahwa pria ini buta sejak lahir dan diketahui memang buta menimbulkan skeptisisme yang ekstrim karena belum pernah terlihat, belum pernah terdengar. Kalau mereka melihat ini, bagaimana ekstrimnya juga orang berdosa dapat diselamatkan. Sama-sama dibasuh. Ini dibasuh matanya melihat, itu mata rohaninya dibasuh dengan darah Tuhan Yesus diselamatkan. Dia melihat terang. Para pemimpin agama di Yerusalem menolak untuk percaya bahwa pria ini telah mendapatkan penglihatan. Ya dites kan, dia bisa lihat. Mereka memanggil orang tuanya. Harapan mereka adalah bahwa mereka dapat membantah bahwa ini adalah pria yang sama yang dikenal sebagai pengemis yang buta sejak lahir. Sikap skeptis para pemimpin ini, kaum Yahudi ini, sepenuhnya tidak beralasan. Mereka keras kepala aja. Mereka secara sadar menolak karena mereka tidak mau mengakui karena itu merugikan organisasi mereka. Peran mereka adalah mengembalakan umat Israel. Ya. Ini itu termasuk menyelidiki klaim-klaim spiritual. Oke lah kalau mau menyelidiki. Tapi sudah lebih dari cukup itu. Kesalahan mereka bukanlah dalam mengajukan pertanyaan. Oh enggak salah. Mengajukan pertanyaan itu sah. Sebaliknya, kesalahan mereka adalah sikap sinis hingga ke tingkat yang ekstrim sehingga mereka menolak untuk percaya. Apapun yang terjadi ditolak. Kita pasti pernah bertemu dengan orang yang telah mempersiapkan jawaban. Apapun dikatakan, pokok jawaban gua enggak aja. Ngapain pergi? Ya. Jadi masalah sesungguhnya bukan pada mujizat yang terjadi, juga bukan pada orang yang matanya telah dicelikkan, dan juga bukan pada orang tuanya. Masalahnya lebih kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak untuk percaya. They have the problem. They are the problem. Mereka ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Dan menolak jika tidak sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar. Di sinilah letak masalahnya. Oh, kalau itu tidak sesuai dengan apa yang ingin kami dengar, ya nggak mungkin. Kan itu. Nah, itu kesalahan mereka. Kita lanjut dulu. Yohanes 9 ayat 19. Yohanes 9 ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? And they asked him, then they asked them saying, is this your son who you say was born blind? How then does he now see? Mujizat, dah. Kenapa sekarang bisa melihat? Dia berharap orang ini ketakutan dan slip mengatakan sesuatu yang lain dan dipegang. Orang tua dari orang yang buta sejak lahir itu sedang diinterogasi oleh para pemimpin agama setempat
yang disebut dalam Injil Yohanes sebagai orang-orang Yahudi ini tadi, kaum Farisi dan ahli Taurat. Ya, ketika Yesus mencelikkan mata orang itu, para ahli Taurat dan orang Farisi yang skeptis ingin memastikan bahwa orang yang sekarang dapat melihat itu benar-benar orang yang sama yang dikenal sebagai pengemis buta. Nah, mempertanyakan pernyataan rohani sama sekali bukan dosa. Orang-orang ini ditugaskan untuk memimpin orang Israel. Jadi sah mereka bertanya. Mereka seharusnya menyelidiki peristiwa-peristiwa seperti itu. Sah aja. Kesalahan mereka bukanlah dalam sikap meneliti atau bersikap teliti. Mereka tidak tulus, itu masalahnya. Tidak tertarik pada kebenaran. Mereka tertarik hanya pada apa yang mereka ingin dengarkan. Mereka hanya mencari alasan untuk menolak Yesus dan mujizat-mujizatnya. Jadi mereka bermasalah di dalam hal ini. Ya, masalahnya bukan pada orang yang tadi buta sekarang dapat melihat. Masalahnya juga bukan pada orang tuanya, masalahnya pada mereka yang menolak untuk percaya. Cara para pemimpin ini mengajukan pertanyaan kepada orang tua dari orang yang tadinya buta itu menunjukkan prasangka. Mereka menggiring opini. Daripada sekedar bertanya, apakah ini benar-benar anakmu? Mereka menduga orang tua itu mungkin berbohong. Orang yang disembuhkan itu disebut sebagai orang yang kamu katakan lahir buta. Mereka question. Ini yang kamu katakan lahir buta itu? Enggak kok, ini kami melihat nih. Mujizat kan? No. Kamu kan mengakunya buta. How come dia melihat? Berarti dia nggak buta dong. Dari tadinya sudah nggak buta. Kan itu konklusi yang mereka mau bilang itu. Implikasinya adalah bahwa mungkin orang itu tidak pernah buta. Kan itu. Atau bahwa ia tidak selalu buta. Artinya suatu saat ia pernah melihat. Pernah melihat sebelumnya. Sehingga memberi orang-orang ini kesempatan lebih jauh untuk mendiskreditkan Yesus. Bahwa Yesus tidak menyembuhkan orang yang lahir buta. Maunya mereka kan. Ketidakhormatan ini juga mencakup rasa intimidasi. Seperti yang ditunjukkan ayat-ayat selanjutnya, para pemimpin agama yang sama ini telah menyatakan bahwa mereka yang mendukung Yesus akan dikucilkan. Yohanes 9 ayat 22. Jawaban dari orang tua orang yang telah disembuhkan itu menunjukkan bahwa mereka takut kepada para pemimpin Yahudi dan tidak ingin terlibat dalam kontroversi ini karena mereka takut dikucilkan. Ayat 20, Yohanes 9. Jawab orang tua itu, orang tua dari orang yang disembuhkan ini. Yang kami tahu, hati-hati sekali nih kalimatnya. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami. Dan bahwa ia lahir buta, straightforward. His parents answered them and said, we know that this is our son and that he was born blind, period. Orang tua ini telah dipanggil ke hadapan Dewan Pemimpin Agama Yerusalem. Dalam Injil Yohanes, kelompok ahli Taurat dan orang Farisi serta mereka yang mengikuti mereka disebut sebagai orang Yahudi. Alasan pemanggilan mereka adalah mujizat yang telah dilakukan Yesus yang mencelikkan mata orang yang lahir buta. Nah, mata rohani mereka belum celik-celik juga. Untuk menyelidiki Yesus dan mudah-mudahan untuk mendiskreditkannya, para pemimpin agama menginterogasi orang tua pria yang telah sembuh itu untuk melihat apakah orang yang mengaku telah disembuhkan itu benar-benar putra mereka. Dan apakah ia benar-benar buta sepanjang hidupnya. Ya buta sejak lahir, kenapa bisa melihat? Kamu bohong kamu. Kan gitu. Ya. Tanggapan orang tua itu singkat karena suatu alasan. Para pemimpin agama Yerusalem telah mengumumkan hukuman bagi siapapun yang mengikuti Yesus akan diekskomunikasikan. Jadi takut mereka. Pada masa itu, ini lebih dari sekedar hubungan gereja seminggu sekali loh. Pada waktu itu. Itu berarti terputus dari identitas inti seluruh komunitas. Disingkirkan.
orang tua pria yang sebelumnya buta itu berusaha untuk mengatakan kebenaran. Namun mereka jelas enggan untuk mengatakan apapun di luar fakta-fakta yang mereka ketahui. Kesaksian mereka akan terus berlanjut. Jadi mereka terus diam di dalam konteks yang menjawab seperlunya. Termasuk permohonan mereka agar interogasi difokuskan pada putra mereka. Yohanes 9 ayat 21 berkata, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. But by what means he now sees, we do not know. Or what opened his eyes, we do not know. He is of age. Ask him. He will speak for himself. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu, kontroversi pun muncul. Karena belum pernah terjadi. Memang direserve untuk Yesus. Kitab Yesaya telah menubuatkan ini. Seperti banyak mujizat Yesus lainnya, penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Yohanes 9 ayat 14. Yang melanggar aturan tradisional mereka. Para pemimpin agama setempat yang disebut sebagai orang Yahudi dalam Injil Yohanes telah menjelaskan bahwa siapapun yang mendukung Yesus akan dikucilkan. Ini berarti dikucilkan dari hampir semua kehidupan masyarakat dalam upaya untuk membantah mujizat Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi memanggil orang tua dari orang yang tadinya buta itu. Mereka bertanya apakah dia benar-benar anak mereka dan benar-benar buta sejak lahir. Orang tua tersebut telah bersaksi tentang keduanya. Yang kami tahu, ia anak kami dan memang ia lahir buta. What else do you want to know? Kalau mau tanya lebih baik, tanyakan pada dia. Dia sudah dewasa, dia bisa menjawab sendiri kok. Jelas kelihatan mereka mau menyingkirkan diri mereka daripada terlibat dalam kesusahan untuk diekskomunikasikan. Di sini orang tua tersebut menanggapi pertanyaan lain yang diajukan oleh mujizat yang dilakukan Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi berulang kali bertanya, bagaimana? How can he now see? Bagaimana ia dapat melihat sekarang? Yesus melakukan hal ini. Ya, ini menunjukkan prasangka bawaan mereka sudah direncanakan. Mereka tidak dapat menerima bahwa Yesus menyembuhkan dengan kuasa ilahi. Karena kita kan tahu Yusuf bapaknya Maria, ibunya dan saudara-saudaranya kita juga tahu, nggak mungkin. Jadi mereka mencari penjelasan lain. Makna mujizat, pesan di balik tanda. Tidak mereka pahami. Karena mereka menolak untuk percaya kepada Yesus dan sabdanya. Menolak Yesus dan firman-Nya. Menolak Yesus dan perkataannya. Gitu ya. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 ini. Orang tua tersebut dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak tahu siapa yang menyembuhkan putra mereka karena mereka nggak ada di sana pada waktu mujizat terjadi. Meskipun hal ini hampir pasti benar, hal itu mungkin juga merupakan strategi mereka untuk menghindari masalah. Mereka yang mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias mengalami pengasingan virtual dari komunikasi. Nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun juga. Orang tua orang yang disembuhkan tersebut sangat berhati-hati untuk tidak melewati batasan yang ditetapkan oleh orang Farisi ini. Orang tua tersebut juga menunjukkan bahwa anak mereka adalah orang dewasa yang sah secara hukum. Ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Nggak perlu orang tuanya yang menjawab. Jadi, tidak ada alasan untuk meminta kesaksian dari orang tuanya. Satu ayat lagi. Yohanes 9 ayat 22. Orang tuanya berkata demikian. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Maka dia katakan tanya aja sendiri. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa siapa
bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had agreed already that if anyone confessed that he was Christ, he would be put out of the synagogue. Itu berat. Ayat ini seringkali ditampilkan dalam tanda kurung. Ayat ini seperti footnote yang disiapkan Yohanes ke dalam kisah tersebut. Pemikiran tersendiri. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, para pemimpin agama sempat menginterogasi orang tua yang telah disembuhkan itu. Kita telah baca, kita telah menjelaskan ini. Jawaban mereka singkat, padat, berdasarkan fakta, dan dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam kontroversi ini. Dalam bahasa modern, mereka tampaknya berkata, dia adalah anak kami yang buta sejak lahir. Selain itu, kami tidak dapat berkomentar. That's it. I have no comment other than that. Itu bahasa keren sekarang itu. Orang-orang Yahudi adalah istilah Yohanes untuk para pemimpin agama di Yerusalem. Telah berkali-kali saya ucapkan ini agar diingat. Karena dulu pun saya salah mengerti. Orang Yahudi, kenapa? Itu kan banyak, kenapa ini aja? Akhirnya setelah membaca berkali-kali saya mengerti perkataan the Jews atau orang Yahudi. Dalam bahasa Inggris ada artikel the Jews. Itu menunjukkan orang Yahudi tertentu yang dimaksudkan adalah orang Yahudi, pemimpin agama, kaum Farisi dan ahli Taurat. Ya. Orang-orang ini telah mengajukan pertanyaan berulang-ulang tentang kejadian ajaib ini. Mereka bertanya, siapa yang telah melakukannya? Sebagian untuk melihat apakah orang-orang akan mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias. Mau dilihat. They just want to taste the water, to see what happened. Ya. Selain itu, orang-orang Farisi juga ingin mengetahui apakah pengaruh Yesus melalui pengajaran dan mujizat yang dilakukannya telah meluas di kalangan masyarakat dan apakah Yesus telah mendapatkan tempat dalam hati mereka. Mereka juga bertanya, bagaimana mujizat itu dilakukan? Para ahli Taurat dan orang Farisi ini menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah yang dijanjikan. Tertulis sebetulnya dalam kitab Taurat mereka. Mereka berusaha keras mencari penjelasan lain tentang apa yang telah terjadi. Ya. Ayat ini menjelaskan satu alasan mengapa orang tua dari orang yang tadinya buta itu tampaknya begitu takut, karena takut dikucilkan. Para pemimpin spiritual Yerusalem telah mengambil keputusan. Mereka berjanji akan mengucilkan siapapun yang menganggap Yesus sebagai Mesias. Para orang tua ini berupaya keras untuk menghindari masalah semacam itu. Kalau saja mereka itu jeli, mereka ingat akan apa yang mereka baca di dalam kitab Yesaya, bahwa mujizat yang satu ini, menyembuhkan orang yang buta lahir ini adalah milik Mesias. Nah, waktu Yesus melakukan ini, mereka harusnya tahu Yesus adalah Mesias. Karena ini memang diperuntukkan untuk Yesus. Nggak ada orang lain yang boleh melakukan itu. Mau coba boleh, tapi nggak pernah bisa terjadi. Karena itu memang dikhususkan untuk Yesus. Waktunya belum tiba. Kenapa hari itu terjadi? Karena itu dia. Waktunya telah sampai. Yesus tidak melakukan sesuatu selain daripada seiring dengan God's timetable. Seiring dengan waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya dia akan tolak. Manusia aja yang mau buru-buru. Yesus enggak kok. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita stop pada ayat 22 dan akan kita lanjutkan atas izin Tuhan minggu depan dengan ayat 23. Kita tutup dalam doa. Tuhan, kami terima kasih, kami telah belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu ini. Bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif ya Bapak. Agar nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pembelajaran ini. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Saya Rili mohon diri. Shalom.